Azan merupakan panggilan merdu dari hamba ke hamba untuk Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Azan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bahkan di sebuah kota, azan juga menjadi sebuah tanda dari berakhirnya sebuah pekerjaan. Tidak sampai di situ, azan juga menyimpan banyak hikmah dan sejarah yang panjang. Di antaranya adalah bagaimana azan bisa tercipta, dari manakah lafaz azan itu, dan yang paling penting adalah mengapa sholat Jumat dikumandangkan dua azan. Inilah dia sirah Islamiyah, sejarah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka memulai membangun peradaban Madani, peradaban yang menjadikan Islam sebagai landasannya. Hal pertama yang mereka bangun adalah masjid, dan masjid pertama yang mereka bangun adalah Masjid Quba. Lalu Masjid Nabawi yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Pembangunan telah selesai, dan ketika waktu sholat telah tiba, mereka berkumpul. Lalu salah satu di antara mereka berseru, "As-sholatu jami'ah," lalu menunaikan sholat berjamaah. Tapi hal ini kurang efektif, mengingat tidak semua dari mereka tinggal di dekat Masjid Nabawi. Permasalahan baru pun muncul tentang bagaimana memberitahu kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Permasalahan ini terjadi karena di Mekah mereka terbiasa melaksanakan sholat secara diam-diam. Lalu Rasulullah SAW dan sahabatnya berkumpul untuk mendiskusikan masalah tersebut. Beberapa mengemukakan pendapatnya. Ada yang mempunyai ide untuk membunyikan lonceng. Namun, ide ini ditolak karena menyerupai Nasrani. Ada juga yang mengusulkan untuk meniup trompet sebagai tanda waktu sholat. Ide ini juga ditolak karena kaum Yahudi telah menggunakannya. Dan ide sahabat lainnya adalah dengan menyalakan api besar agar bisa dilihat oleh sahabat yang tinggal jauh dari masjid. Lagi-lagi, ide ini ditolak karena menyerupai Majasi. Lalu, datanglah Abdullah bin Zaid yang membawa berita dari mimpinya. Dia berkata, "Aku bermimpi bertemu seseorang berjubah warna hijau yang membawa lonceng. Lalu aku berniat untuk membeli lonceng tersebut. Aku berkata, 'Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu?' Ia berkata, 'Untuk apa?' Aku berkata, 'Akan kami gunakan untuk memanggil orang-orang untuk sholat.' Ia berkata, 'Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik darinya?' Aku berkata, 'Tentu.' Ia berkata, 'Katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Itu mimpi yang benar, insya Allah. Temuilah Bilal dan ajarkan itu padanya. Suruh ia mengumandangkannya karena suaranya lebih merdu darimu.' Azan pun berkumandang untuk pertama kalinya. Sayyidina Umar bin Khattab yang mendengar seruan tersebut keluar dan menghampiri Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Nabiullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, sungguh aku telah mendengar seruan itu dalam mimpiku.' Dan begitulah sejarah singkat bagaimana umat Islam menjadikan azan sebagai seruan yang belum pernah digunakan di agama manapun. Madinah adalah kota yang sempurna untuk umat Islam berkembang. Muslimin terus bertambah sampai pada puncaknya Fathul Mekah. Singkat cerita, kepemimpinan muslimin berada di tangan Khalifah Utsman bin Affan, sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW. Madinah semakin ramai dan jumlah umat muslimin jauh bertambah dibandingkan di masa Rasulullah SAW. Beliau melihat permasalahan di antara umat. Banyak di antara muslimin yang sibuk di pasar dan sering tidak mendengar panggilan azan. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika sholat Jumat, dikarenakan sholat tersebut tidak bisa dilaksanakan sendirian. Hal ini juga yang membuat sang khalifah berijtihad untuk menambah satu azan sebelum khatib menaiki mimbar. Azan tersebut dikumandangkan di tengah pasar Zuro yang berada di Madinah. Para ulama termasuk Imam Syafi'i melihat ini
sebagai bid'ah hasanah. Ada banyak hikmah mengenai penentuan seruan untuk sholat. Yang salah satu dan paling penting adalah Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah demi kemaslahatan bersama. Hal ini sangat jarang terjadi di masanya, di mana seorang pemimpin menerapkan demokrasi yang sangat sehat dan mendengarkan setiap ide dari rakyatnya. Itulah sejarah mengenai azan yang ternyata lafaznya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara dua sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau mau request sejarah lainnya, silakan tulis di kolom komentar.